Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudin, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai strategi pasar yang sesuai di negara berkembang. Harun Hanna menyebutkan ada 5 konteks dalam strategi tersebut. Yang pertama ada sistem politik dan sosial, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada pasar produk, yang keempat ada pasar tenaga kerja, yang kelima ada pasar modal. Pembicaraan kita pada kali ini berkhusus pada sistem politik dan sosial. Sistem politik dan sosial dapat mempengaruhi jumlah produk, tenaga kerja, dan pasar modal. Dalam masyarakat sosialis seperti Cina misalnya, pekerja tidak bisa membentuk serikat pekerja independen di pasar tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat upah. Ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan dalam berbisnis internasional dalam konteks sistem politik dan sosial. Pertanyaan pertama, kepada siapa politisi negara bertanggung jawab? Apakah ada kelompok politik kuat yang menentang partai yang berkuasa? Apakah pemilihan berlangsung secara teratur? Yang kedua, apakah peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif didefinisikan dengan jelas? Bagaimana distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat, negara bagian, dan kota? Yang ketiga, apakah pemerintah lebih dari sekedar mengatur bisnis untuk mencampuri atau menjalankan perusahaan? Yang keempat, apakah undang-undang mengartikulasikan dan melindungi hak milik pribadi? Yang kelima, bagaimana kualitas birokrat negara? Apa insentif birokrat dan lintasan karir? Yang keenam, apakah peradilan independen? Apakah pengadilan mengadili perselisihan dan menegakkan kontrak secara tepat waktu dan tidak memihak? Seberapa efektif lembaga pembuat peraturan yudisial yang menetapkan dan menegakkan aturan untuk aktivitas bisnis? Yang ketujuh, apakah kelompok agama, bahasa, kedaerahan, dan etnis hidup berdampingan dengan damai atau ada ketegangan di antara mereka? Yang kedelapan, seberapa bersemangat dan mandiri media? Apakah surat kabar dan majalah netral atau apakah mereka mewakili kepentingan sekitar? Yang kesembilan, apakah organisasi non-pemerintah, kelompok hak-hak sipil, dan kelompok lingkungan aktif di negara ini? Yang kesepuluh, apakah orang-orang mentolerir korupsi dalam bisnis dan pemerintahan? Yang kesebelas, peran apa yang dimainkan ikatan keluarga dalam bisnis? Yang ke-12, bisakah orang asing dipercaya untuk menghormati kontrak di negara ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dimati dalam berbisnis internasional. Demikian pembahasan kita kali ini. Like and share video ini apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.